ibu sama ayah aku tahu gimana. Mungkin ini agak akurat. Aku takut Bagis. Ayo, Ra. Aku gak mau. Aku temenin kamu. Kalau misalnya jadi panjang urusannya gimana? Baik, kita ke rumah sakit sekarang ya. Aku anterin kamu periksa. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Ya. Ya halo, Halo. Ai, kamu bisa datang ke rumah aku nggak? apa? Main aja. Sekalian bantuin aku belajar. Oh, iya, Sekarang aku tunggu ya. iya, cewek, iya. Kak, Rara, buka Rara. Nggak sabar. Buka gitu aja lama banget. Di rumah ada orang? Enggak, ibu sama ayah lagi pergi. Ayo duduk. Belajar di sini? Iyalah, Kamar aja. sini aja, Ai. Diisi ke motor. Enggak. Kamar aja. Tadi dulu, iya udah sebentar. Halo, Ra. Halo Bagis. Kamu bisa datang ke rumah aku nggak? Aku mau ngomong sebentar sama kamu. Iya, bisa. Aku siap-siap dulu ya. Ntar aku langsung ke sana. Sekarang. Aku tunggu ya. Assalamualaikum, Ra. Waalaikumsalam. Kenapa? Aku mau bilang dari minggu yang lalu tuh aku ngerasa badan aku gak enak. Aku takut aku kenapa-napa. Kayak aku tuh sering banget mual. Aku kalau dibilang lemah tuh enggak. Aku makan terus kok. Tapi aku cuma ngerasa kayak ada yang gak beres. Kamu mau coba ke dokter? Enggak. Aku anterin. Temenin aku ke apotek aja mau nggak? Boleh. Kita ke apotek aja ya. Ini apa? Aku cuma mau nyoba doang Bagis. Kapan kamu ngelakuin itu? Sama siapa? Enggak, aku gak ngelakuin kok. Kamu gak jujur sama aku. Aku cuma ngerasa gak beres. Jadi aku nyoba aja Bagis. Aku takut, jadi aku mau nyoba. Aku cuma mau ngecek bener apa enggak. Baik dulu ya. Bagis.
Bagis, tolong ke rumah aku sebentar. Kau bisa ke rumah aku nggak? Kesini bentar ya. Nanti kamu langsung masuk ke kamar aku aja. Aku mau ngomong sama kamu. Aku tunggu. Bagis, aku takut. Kenapa? Kamu kenapa, Ra? Aku takut, Bagis. Kenapa? Harus gimana? Ini bohong kan? Aku nggak tahu. Kamu punya siapa, Ra? Itu yang kemarin kita beli. Terus aku harus gimana lagi? Kok bisa? Aku nggak tahu harus apa. Cerita sama aku, Ra. Jadi ceritanya seminggu yang lalu aku sama Dendi main, kita belajar. Terus tiba-tiba Dendi ngajak aku ke kamar. Terus aku gak tahu, aku dipaksa sama Dendi. Terus aku malah disangka aku. Aku harus gimana? Kamu masih sama Dendi? Aku Aku udah bilang, Ra, waktu itu buat kamu jauhin dia. aku masih sayang sama dia banget. Kamu dengerin kata-kata aku, Ra. Aku gak bisa. Aku harus gimana sekarang? Aku takut ibu sama ayah aku tahu. Nanti jadi panjang cerita. Kita ke rumah sakit sekarang. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Iya. Ya ampun, Rara, kamarnya berantakan banget sih. Astagfirullahaladzim. Ya, ayah. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Loh, Mas, Ibu kami lagi. Ih, enggak, itu bukan punyaku. Jadi maksud kamu punya Rara? Iya kan ada di kamar Rara. Terus sekarang Raranya di mana? Wah, kurang ajar nih anak. Permisi. Dengan Ibu Paramita ya? Iya. Silakan saya ke sini dulu. Ini dengan siapanya? Saya temennya aku yang menemani dia. Oh, kamu tunggu di sini dulu ya. Paramita di sini cuma sama temannya doang. Suaminya kemana ya? Ya udah deh, saya mulai periksa ya. Kamu terakhir haid kapan ya? Sekitar 3 bulan yang lalu. Sebelumnya apakah kamu punya keluhan atau penyakit yang lain? Kayaknya nggak ada deh. Kita pasangin ya. Tekanan darah kamu cukup tinggi ya, Paramita. Selanjutnya saya bisa melakukan pemeriksaan USG untuk melihat perkembangan jadinya. Ibu Paramita, apakah Ibu butuh hasil dari USG-nya? Dia boleh. Berupa piringan saya akan kasih ya. Ini hasilnya gimana? Berdasarkan
saya dapat, janinnya masih sangat kecil sehingga ukuran kehamilan kamu memang sulit untuk disadari. Jadi yang saya lihat kamu sudah berumur 6 minggu berjalan. Jadi saya beneran hamil. Iya, Ibu Paramita. Di usia kamu yang masih sangat muda ini sangat disayangkan karena untuk hamil ini memang masih sangat rawan. Jadi saya sarankan kamu untuk perbanyak makan makanan yang bernutrisi dan jangan lupa untuk selalu berpikir positif. Kira-kira apa saja ya dok yang diperlukan untuk ibu hamil dan yang tidak boleh dilakukan? Untuk seusia Rara sudah bisa dianjurkan untuk minum susu ibu hamil, dan Rara juga harus banyak berolahraga yang ibu hamil lakukan seperti yoga misalnya. Dan untuk yang dihindari, jangan sering-sering berpikir hal-hal yang dapat membuat stres, karena itu bisa berdampak pada pertumbuhan janinnya. Terima kasih dok. Iya, ini mohon diterima kalau gitu. Terima kasih dok. Ya, Terima kasih dok. sama-sama. Kak, maaf, abis ini aku masih ada urusan yang lain di rumah. Jadi aku langsung pulang aja ya. Oke, makasih ya Kak Adis. Ya, hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Habis dari mana aja kamu? Dari rumah sakit ya? Ngapain kamu ke rumah sakit? Abis nemenin temen aku. Kamu bisa jelasin ini apa? Ayah nemu ini di kamar kamu. Aku nggak tahu ya. Alah, jangan banyak alasan. Bapak kecewa sama kamu. Siapa yang udah buat kayak gitu ke kamu, nak? Jawab pertanyaan ibu. Pacar aku, Bu. Siapa pacar kamu? Randy. Astagfirullahaladzim, nak. Ibu kan udah peringatin kamu dari awal untuk gak berhubungan sama dia. Kenapa kamu masih aja berhubungan sama dia? Tapi kan aku sama dia pacaran cuma sebatas pacar biasa doang, Bu. Pacaran biasa gimana, Ra? Aku masih sayang sama dia, Bu. Lihat buktinya sekarang. Denny itu berandalan, dia pengangguran, bahkan orang tuanya pun gak jelas kemana. Sekarang dia ada di mana? Aku nggak tahu dia ada di mana. Kamu cari dia, suruh dia minta pertanggungjawaban, suruh dia hadap ibu dan ayah. Iya, Bu. Sekarang kamu istirahat, masuk ke kamar kamu. Kak, ada apa mau ngomong? Main ngomong sama kamu. Ngomongin apa? Kan jangan marah. Iya, kan. Kamu pas waktu kita main Kenapa? bilang pas di rumah aku nggak ada orang. Tapi kan kita main sampai malam. Kenapa? Kamu jangan marah. Iya, cepat. Kenapa? Enggak, mungkin. Bohong. Mungkin. Bohong, tapi bukan punya gua. Aku udah ngecek dokter juga. Gak usah bercanda. Bener, Ay. Aku minta kamu tanggung jawab. Enggak, itu bukan punya gua. Gua yakin. Ya lu pernah kan sama cowok lain? Aku cuma sama kamu doang, Ay. Gak usah bohong. Aku gak mau tahu apapun itu. Pokoknya aku minta kamu tanggung Emang jawab. lu punya bukti? Aku udah ke dokter, Ay. Aku juga cuma sama kamu doang. Gak mungkin aku sama yang lain. Terakhir dari situ aku gak pernah kemana-mana lagi. Udah lah, aborsi aja. Ay, gak mau. Itu bukan punya gua yakin. Itu punya Aborsi kamu aja lu. juga. Lu Ay, aku gak mau. bodo amat. Ay, gak bisa. Itu bukan punya gua yakin. Itu punya kamu, Ay. Bukan. Itu yang setelah kita itu, Ay. Gak usah. Gak bisa. Aku gak mau. Ayo. Ay, aku gak mau. Ay, aku gak mau.
Gak mau aku. Ngapain lu? Siapa lu? Gue temennya ada. Mau ngapain lu? Dia tuh cewek gua. Lu macem-macemin dia. Lu gak usah ikut campur urusan gua sama cewek gua, ngerti nggak? Apaan sih lu? Gak jelas banget. Era, lu mau ngapain sih mau ikut-ikut dia? Aku dipaksa. Dia itu udah selingkuh dari gua. Enggak, Tahu nggak? aku cuma sama kamu doang. Lu bohong. Udah, lu diem aja. Udah kalau gitu. Kalau semua. Brengsek lu. Apa sih? Aku dipaksa, aku cuma pengen doang. Halo, Ya, halo. saya Balgis. Saya ingin melapor suatu kejadian. Perihal apa ya? Itu soal teman saya, Pak. Dia korban yang diperlakukan secara tidak adil. Apa ada bukti-buktinya? Kebetulan saya tadi merekam peristiwa tersebut. Jadi saya memiliki bukti itu. Oke. Kirim bukti-buktinya ke saya ya. Melalui nomor 0815 11 02 2282. Baik, Pak. Segera. Permisi Pak, Bu. Saya Raffi dari Polda Metro Jaya. Apakah benar Bapak Ibu merupakan orang tua dari Parmita Tiara? Ya. Di sini saya mau menanyakan beberapa hal, tapi boleh saya duduk? Silakan. Jadi perihal yang saya mau nanyakan, apakah Parmita Tiara pernah menceritakan kehamilannya kepada orang tuanya? Sebelumnya Paramita sendiri tidak pernah menceritakan kepada kedua orang tuanya, tapi saya sendiri menemukan perspektifnya di sana Paramita. Apakah dari Parmita Tiaranya itu ada perubahan sifatnya yang Bapak Ibu ketahui? Sedikit khawatir. Dia ini sedikit pendiam dan jarang keluar kamar. Di sini saya menyelidiki bahwa pelakunya itu si Diandra Dedi. Apakah Bapak Ibu merestui hubungan dia dengan anak Bapak? Sejujurnya saya tidak setuju ya dengan adanya ini. Ya. Alasannya kenapa Pak? Karena Dendi itu kalau dari saya sendiri bukan orangnya nggak baik. Dia belum jalan, belum pengangguran. Cukup informasi yang saya dapatkan. Terima kasih Pak, Bu. Permisi Bu. Sebelumnya saya Raffi dari Polda Metro Jaya. Di sini saya sedang melakukan penyelidikan atas kasus yang dialami oleh Parmita Tiara dan Diandra Dendi. Di sini saya mau nanya, Parmita Tiara itu pernah menyelidiknya, mengecek kondisi kehamilan di sini nggak? Sebentar ya, saya cek berkas dulu. Pasien atas nama Paramita Tiara pernah melakukan cek kehamilan di sini untuk pertama kalinya. Ada apa ya? Itu kapan ya? Pengecekannya itu tanggal berapa? Di sini tertulis pada tanggal 20 Agustus sekitar 2 minggu yang lalu. Kalau dia datangnya sendiri atau ada temannya untuk menemani? Seingat saya, dia datang ke sini bersama dengan temannya. Dan dia hanya berdua saja. Begitu saya tanya di mana suaminya, mereka tidak mau menjawab. Untuk kondisi kehamilannya udah jalan berapa bulan? Sesuai dengan pengecekan saya tempo lalu, itu usia kehamilannya sudah memasuki 6 minggu. Ya. Makasih Bu, waktunya. Iya, sama-sama.
di sini dengan Balis. Saya sendiri. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh saya duduk dulu? Mari. Maaf menunggu waktu. Di sini saya menanya, apakah benar Anda yang menemani Paramita Tiara untuk mengecek kehamilannya? Ya benar Pak, saya. Saya ingin menanyakan tentang apakah Anda tahu mengenai si Diandra Dendi ini yang ingin memaksa Paramita Tiara untuk mengaborsi? Pemasangan saya sendiri yang saya dengar dari Paramita, Paramita dipaksa oleh Dendi untuk melakukan itu, dan Dendi juga yang memaksa Paramita untuk melakukan aborsi. Terima kasih atas waktunya. Dendi ya? Ngapain? Kenapa kamu? Jalan. Ikut saya dulu. Mau. Ikut. Boleh. Ikut. Angkat kakinya. Wika? Iya. Iris? Iya. Kakak? Silakan duduk Bu. Ya. Jadi tujuan kami mengundang Bu Nadila ke sini untuk menjadi pengacara saat persidangan nanti berlangsung. Baik, bagaimana proses kejadiannya? Kara, boleh tolong ceritain? Kejadian waktu itu pas ibu sama ayah lagi pergi, di rumah aku sendirian. Waktu itu aku lagi belajar karena sendirian dan kesusahan. Aku telepon Dendi, terus minta Dendi untuk datang ke rumah. Pas belajar, Dendi ngajak buat ke kamar dengan alasan berisik banyak motor. Ya udah, akhirnya kita belajar di kamar. Tapi nggak lama kemudian aku gak expert kalau misalkan Dendi bakalan melakukan. Terus aku juga udah minta Dendi buat tanggung jawab, tapi Dendi maksa buat aborsi. Terus kamu bersedia untuk aborsi? Aku gak pernah mau buat aborsi. Nah, baik, apakah ada buktinya? Boleh tunjukkan? Saya akan tunjukkan. Oh ya, apakah ada saksi lain? Waktu itu aku sama temen aku, terus ada juga dokter yang periksa aku waktu itu. Oke. Jadi Bu Nadila, saya mohon untuk membantu kasus ini agar Rara mendapatkan keadilan. Ya, oke. Akan saya segera urus kasusnya secepatnya. Terima kasih Bu Nadila. Ya, Mari saya antar. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan HAM antara Paramita Tiara Apsari sebagai pemohon dengan Diandra Dendi Suharno sebagai termohon pada hari Senin tanggal 4 September tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tahap pertama dalam sidang ini adalah upaya damai. Kepada kedua belah pihak dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Kasus ini melibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia
manusia saudari Paramita Tiara yang merupakan pelanggaran pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Saudari Paramita adalah seorang anak di bawah umur yang menjadi korban pemaksaan seksual dan pemaksaan aborsi tanpa persetujuannya. Ya, Yang Mulia, saya adalah korban dalam kasus ini. Saya merasa sangat takut dan terluka oleh apa yang telah terjadi pada saya. Yang Mulia, pihak kami mengakui perbuatannya dan menyesal atas tindakannya. Kami berusaha untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 54 KUHP. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saya adalah saksi dalam kasus ini dan saya melihat apa yang terjadi pada korban. Tindakan pelaku sangat merugikan hak korban untuk hidup dengan aman dan bebas dari pemaksaan. Baik, terima kasih. Apakah ada saksi lain atas kasus ini? Saya Yang Mulia, izinkan Silakan. saya berbicara. Saya adalah dokter yang membantu Paramita Tiara untuk melakukan pengecekan kehamilan. Dan itu semua terbukti benar. Saya memiliki hasil USG yang terpercaya dan juga hasil tes pack yang dimiliki oleh Paramita Tiara. Jadi Yang Mulia, buktinya. Terima kasih atas keterangannya. Dalam hal ini, kami juga harus mempertimbangkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang permaksaan kepada korban tentang aborsi paksa. Yang Mulia, kami percaya bahwa dalam kasus serius seperti ini perlu menegakkan hukum dengan tegas. Tindakan pelaku telah merusak hak asasi manusia saudari Paramita secara serius. Sesuai dengan RUU KUHP pasal 470 ayat 2, kami berharap agar saudara Dendra Dendi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Interupsi. Maaf Yang Mulia, tetapi saudara Dendi masih di bawah umur. Jadi kami harapkan agar hukumannya bisa sedikit diringankan. Kami akan berusaha meminimalisir kerugian yang dialami oleh korban dan mendukungnya dalam pemulihan. Kami juga ingin mengingatkan tentang kemungkinan mediasi sebagai alternatif sesuai dengan pasal 77B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan peradilan anak. Oke, terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah memberikan pernyataannya pada sidang kali ini. Kami akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya semua bukti dan argumen yang telah diberikan dan akan berusaha mencapai keadilan yang utuh. Sidang ditutup. Baik, atas pertimbangan yang besar dari pihak kami, termohon yaitu Deandra Dendi Suharno dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sidang ditutup.